Nah lo, mana lo semua yang bilang Arsenal bakal menang lawan PSG? Mana? Kan gue udah bilang, bang, tapi kan Arsenal ngalahin Madrid. Iya, lu ngalahin Madrid, tapi lawan lu PSG lagi gacor banget. Apalagi ini orang nih ya, dia cetak 1 gol tuh di Emirates Stadion lagi. Oh iya, emang ada fans Arsenal? Ada sih, tapi cuma pas lawan Madrid doang kemarin. Enak, oke toh. Sekarang mana nih Arsenal fans? Mana? Mana? Oh iya, lu kalau mau pakai kata remontada, masih ada. Nggak apa-apa, lu pakai aja tuh kata-kata remontada tuh ya. Pakai di leg kedua nanti lawan PSG di kandangnya PSG. 3 alasan kenapa Arsenal bisa kalah lawan Paris Saint-Germain yang katanya Liga Petani. Alasan pertama, karena lawannya bukan Real Madrid. Percaya atau tidak ya, Arsenal kalau lawan Real Madrid udah dijamin 1000% bakal lolos ke babak final Liga Champions di musim ini. Gak tahu kenapa ya, dari dulu sepanjang sejarah Real Madrid belum pernah menang melawan King London ya, yaitu Arsenal. Belum pernah menang, cuman seri sekali, selebihnya kalah. Entah dapat ilmu dari mana, dukunnya siapa, ini Arsenal tiba-tiba jago banget ketika melawan King UCL yang punya 15. Kalian lihat aja, kalau lawan Real Madrid mainnya rapi banget, agresif. Ketika lawan Paris Saint-Germain tadi malam mainnya, ya ampun, udah kayak nonton Everton melawan Manchester United. Alasan yang kedua, tidak ada pelanggaran di depan kotak penalti. Ini yang dicari-cari sama King Arsenal tadi malam melawan Paris Saint-Germain. Gak ada pelanggaran di depan kotak penalti. Yang ada pelanggaran jauh-jauh semua ya. Yang ada satu yang lebih dekat, tapi di pinggirnya. Tadi malam ada tercipta gol lewat tendangan set piece ya. Tapi offset, kasihan banget ya. Ini yang namanya taktik. Nggak tahu kenapa Arsenal dapat ilmu dari mana, belajar sama siapa, itu Arteta guys ya. Itu Arteta belajar sama siapa. Semua set piece bagi Arsenal itu sangat berbahaya. 90% itu bakal tercipta gol. Alasan ketiga, karena Arsenal gak ada mental juara. Ini yang dicari-cari sama Arsenal ya. Kenapa Arsenal selalu menjaga trofi lawan ya. Gak tahu kenapa Arsenal gak ada mental juara sama sekali. Gak bisa diharapin. Di Liga Inggris berkali-kali juara 2, bukan juara 1, tapi juara, iya juara, tapi juara 2. Tugas Arsenal cuman menjagai trofi lawan doang ya. Tadi malam juga Paris Saint-Germain juga dilolosin sama dia ya. Kalian lihat tadi malam permainannya kayak gimana. Udah tahu leg pertama di kandangnya sendiri, tapi mainnya ya ampun ya. Udah bener kayak nonton Everton lawan MU. Boring, bosen, ngantuk. Masa semifinal loh, leg pertama semifinal Arsenal sama Paris Saint-Germain. Tapi mainnya boring banget. Cuman ngarepin tendangan set piece doang. Menarik ditunggu di leg 2. Apakah King London Merah bakal lolos atau bakal dibantai sama Paris Saint-Germain? Gol cepat, tensi tinggi. Arsenal harus menerima kenyataan pahit kalah di kandang sendiri. PSG bermain nyaris tanpa celah, tampil solid, efektif, dan disiplin sampai peluit akhir berbunyi. Babak pertama diwarnai permainan cepat dan ketat. PSG langsung menghentak. Menit keempat, Kvaratskhelia lepas umpan silang. Ousmane Dembélé menyambut dengan voli keras. Bola sempat mengenai tiang, tapi akhirnya bersarang di gawang. 1-0 untuk tim tamu. Arsenal coba membalas dan menghasilkan beberapa peluang. Namun para pemain bertahan PSG tampil begitu solid. Sampai jeda, PSG tetap unggul tipis. Babak kedua lebih intens. Arsenal semakin menekan. Mereka sempat bikin gol lewat sundulan Mikel Merino, tapi dianulir karena offside. Tempo semakin liar. Declan Rice jadi jantung perlawanan, tapi lini belakang PSG disiplin bukan main. Arsenal terus-menerus menyerang, tapi gol penyeimbang tak kunjung datang. Harus diakui selain pertahanan yang solid, Gianluigi Donnarumma juga tampil mengesankan. Penyelamatannya luar biasa. Memang pengalaman dan ketenangan gak bisa bohong guys. Gol sematawayang Dembélé cukup buat membawa pulang keunggulan ke Paris. Arsenal dominan, tapi tumpul. Tembakan banyak, tapi hasil nihil. The Gunners harus cari keajaiban di leg kedua kalau mau mimpi menuju final tetap terjaga. Dari Emirates, semifinal leg pertama milik PSG. Di leg kedua nanti cerita bisa aja berbeda. Gimana nih fans Arsenal? Yakin bisa comeback? Eits, fans PSG, cobalah absen dulu biar kelihatan wujudnya. Guys, Mikel Arteta akhirnya buka suara soal kekalahan Arsenal dari PSG dan alasannya tuh jelas banget. Di leg pertama semifinal Liga Champions, Arsenal harus puas kalah 1-0 dari PSG di kandang sendiri. Padahal Oktober lalu, mereka menang 2-0 lawan tim yang sama di tempat yang sama juga. Tapi kali ini ceritanya beda. Arteta bilang alasan utamanya sederhana, Arsenal lagi krisis pemain inti. Bayangin aja 7 pemain utama absen. Ada Gabriel Magalhaes, Kai Havertz, Ricardo Calafiori, sampai Gabriel Jesus. Belum lagi Thomas Partey yang kena suspensi. Menurut Arteta, PSG
PSG bisa tampil maksimal karena mereka masuk bulan April dengan skuad lengkap, sementara Arsenal harus tambal sulam. Dan di level Liga Champions, detail kecil kayak ini bisa jadi pembeda besar. Penampilan PSG lebih stabil, pressing mereka rapi, dan momen-momen krusial bisa mereka manfaatkan. Apalagi Dembele yang jadi mimpi buruk di Emirates. Dengan kondisi skuad yang lagi compang-camping kayak gini, Arsenal masih punya peluang lolos ke final nggak sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Arsenal udah senang-senang ngalahin Real Madrid dikaliin sama PSG. Pas ngalahin Real Madrid udah ngayal-ngayal, wah ini kayaknya bakal juara Liga Champions sih. Sekalinya ketemu PSG kalah. Tapi bang, itu kan masih leg pertama, masih ada leg kedua. Lawan di leg pertama kandang sendiri aja kalah, apalagi main di kandang PSG. Kayaknya mitos siapa yang ngalahin Madrid di fase knockout itu yang bakal juara Liga Champions nggak berlaku sama Arsenal deh. Coba bayangin aja ya bangku ya, klub-klub Liga Inggris pada juara semua. Newcastle juara, Liverpool udah juara, ntar Manchester City juara, terus Chelsea juara Liga Melon, terus Tottenham Hotspur yang ada di peringkat 15 juara Liga Malam Jumat. Lah Arsenal di peringkat kedua gak juara apa-apa. Emang Arsenal itu aura-aura security pialanya kuat banget abangku ya. Jadi tugasnya tiap tahun menjaga trofi, bukan mendapatkan trofi. BTW tadi subuh itu si nasi bagaimana guys? Dimakan sama Dembele. Ya udah guys, segitu dulu dari aku. Seperti biasa buat teman-teman, coba tulis di kolom komentar pendapat kalian pertandingan tadi ya. Segitu dulu dari aku. Buat teman-teman yang belum follow, jadi follow. Jangan nonton doang. Kenapa ya Arsenal? Kok sial? Kalah ya? Udah nggak apa-apa. Biasanya kan juga nggak pernah dapat apa-apa. Ilah lagi mau kalah 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Orang-orang juga nggak terlalu banyak yang notice. Udah nggak usah terlalu nangis. Ke gua. Udah. Kan masih ada leg kedua. Masih inget nggak kata-kata remontada? Udah, pakai dulu aja dari klub gua. Siapa tahu kejadian nanti sama lu di kandang PSG. Ya gak? Pokoknya buat Arsenal banyak-banyak berdoa dulu aja. Kan piala ini belum punya. Ya. Apa mau gue bagi satu nih? Masih nyisa 14. Halo Dembele. Hari ini mau makan apa? Gue yang traktir. Sop buntut, sop iga, apa soto Betawi? Pakai nasi jangan lupa. Emirates Stadium seketika jadi hening nih di hadapan para pemain Arsenal sendiri. Yang malam tadi berhasil PSG mengamankan 3 poin di kandang daripada Arsenal, yaitu di Emirates Stadium ya. Permainan yang cukup menarik untuk kita tonton, di mana ini leg pertama sudah menjadi sebuah momentum yang baik untuk PSG sendiri. Ya, kenapa begitu? Karena sudah ada modal utama, yaitu 1 poin. Apakah kata-kata remontada sudah pas untuk Arsenal? Jadi Madrid pinjamin kata-kata remontadanya dong untuk si Arsenal. Karena yang pasti di leg kedua nanti itu pasti mungkin akan berbeda ceritanya. Apakah mungkin ada remontada sesungguhnya yang akan dikeluarkan nanti si Mikel Arteta? Ya. Gol cepat dari Ousmane Dembele ini mampu tentu bertahan hingga skor atau di menit akhir ya. Dan yang kalau kita lihat Michael Morena juga sempat dianulir golnya. Namun ya sudah dicek VAR dan ternyata memang itu tidak sah. Kelihatan banget di lini tengah lini tengah Arsenal itu kayak Arsenal kalau di kandang 0-1 dari PSG, yang beda banget dari PSG yang dikalahin Arsenal 2-0 di Emirates di awal UCL. Yang ini transisinya efektif banget dan pressingnya agresif gila. Rice gak berfungsi maksimal dan gak bisa progresi bola ke depan dengan nyaman di posisi 6 karena dia udah biasa posisi 8 ya. Emang kerasa banget gak ada Partey, no Thomas, no Partey. Duel di tengah kalah terus sama trionya PSG, Fabian Ruiz, Joao Neves, dan juga Vitinha yang jadi man of the match. Jebol di awal emang ngaruh banget sih. Kok bisa-bisanya baru 3 menit Dembele kosong, gak ada yang jagain. Asis dari Kvaratskhelia yang bikin Timber ketar-ketir. 20 menit awal Arsenal diacak-acak sama PSG, diajar main bola. Donnarumma cosplay jadi Buffon dengan 5 saves pentingnya. Martinelli dan Trossard buang peluang buat Arsenal. Kalau di PSG ada Barcola dan Gonzalo Ramos yang gagal. Tapi Kapten Odegaard ini kenapa ya? Suka perlambat tempo kalau mau counter, dribbling juga bingung, bola suka lepas. Arsenal kayak main cuma 10 orang. Kalau Martinelli Trossard udahlah, untuk tim yang mau juara, emang mereka nggak layak jadi starting. Harus beli. Merino juga udah sering menang duel udara, tapi percuma karena ditaruhnya di tengah. Padahal sempat cetak gol juga lewat free kick ke Declan Rice, tapi dianulir karena offside.
Cuma ada 2 tim dalam sejarah Champions League yang bisa lolos ke final walaupun kalah di first leg semifinal di kandang sendiri. Walaupun ya Arsenal Women juga kalah dulu sih di first leg. Tapi akhirnya remontada di second leg lawan wakil Prancis juga, Lyon. Dan akhirnya ketemu Barcelona di final. Jadi gimana menurut lo? Masih pede nggak? Halo boy. Ya, leg pertama Champions League dimenangkan oleh Paris Saint-Germain. Premier League gak menang, ya kan? Yang menang Liverpool. Dan ini di Champion leg pertama harus kalah di kandang London. Emirates yang gue bilang kemarin Emirates Stadium. Padahal gue bilang Emirates Stadium. Harus kalah di kandangnya sendiri dengan PSG. Gol dicetak oleh Dembele. Mewah banget, manja itu golnya. Benar-benar keren banget golnya, Cok. Benar-benar keren. Dari dalam kotak penalti. Tiang dulu baru masuk ke dalam. Dan gua salut dengan Donnarumma dengan penampilan dia kayak kemasukan Buffon. Satpam tropi terus sama 2 HP. Emang udah layak gak menang. Lo bisa lawan Real Madrid gua gacor ya. Tapi giliran lawan PSG lo kayak orang kebingungan. Mampus. Pecah, PSG saat mengalahkan Arsenal gunakan taktik yang sama seperti mengalahkan Liverpool di Anfield 0-1. Nah, ini proses build up yang dilakukan PSG mengundang pemain Arsenal untuk melakukan pressing. Dipindahkan ke sebelah kiri. Kemudian di pertandingan Liverpool, situasi yang sama, build up diarahkan ke sebelah kiri, diundang pemain Liverpool untuk melakukan penekanan. Kemudian sektor tengah yang dimiliki oleh PSG, Vitinha, Ruiz, dan Neves melakukan pergerakan manipulasi, menarik Merino dan Reis agar memunculkan rongga di central progression dari Mendes ke Dembele. Nah, itu juga terjadi pada saat mengalahkan Liverpool. Di sini Vitinha, Ruiz, Neves melakukan gerakan memancing pemain dari Liverpool memunculkan ruang terhadap Dembele. Lalu diarahkan setelah Dembele mendapatkan bola ke sektor flank. Nah, di sini Kvaratskhelia menjadi opsinya setelah Fabian Ruiz pun mengikat Timber. Nah, situasi yang sama juga saat menghadapi Liverpool. Di sini Dembele mengarahkan bola ke flank kanan. Ada Barcola. Terciptalah sebuah gol dan di sini juga momen yang sama. Cutback, terciptalah sebuah gol. Ini secara positioning, saat tanpa bola, Arsenal gunakan shape 4-4-2. Lalu dari PSG pasukan Luis Enrique, sektor tengahnya mencoba mengikat pemain tengah dari Arsenal, sehingga memunculkan rongga di central progression, dan itu dilakukan Mendes. Saat PSG sudah unggul, diulang-ulangi invite pressing dilakukan pasukan Luis Enrique, kemudian bola ini dipindahkan ke posisi Kvaratskhelia, di sektor tengah udah longgar akibat ada gerakan manipulasi dari pemain tengah PSG, disupport oleh Dembele yang sebagai false nine. Nah, ini juga diulangi, lalu diulangi lagi invite pressing saat tanpa bola 4-4-2 dimainkan oleh Arsenal. Bagi PSG, mereka sangat amat lemah di posisi Hakimi. Bola itu sering diarahkan ke areal kanan PSG. Lihat. Menang, di sini lagi Hakimi kebingungan.